Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat jumpa dengan saya Pastor Cornel CP. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Tema renungan kita kali ini adalah bersama Tuhan, badai pasti berlalu. Bahan renungan diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41. Pada minggu ini kita memasuki masa liturgi minggu biasa yang ke-12. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan Tuhan Yesus bersama para muridnya mau bertolak ke seberang danau Galilea. Dan ternyata di tengah danau perahu mereka dilanda oleh angin taufan dan ombak yang dahsyat. Hal ini menimbulkan kepanikan bagi para murid, sehingga mereka membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tidur. Tuhan Yesus bangun, kemudian menghardik angin taufan dan ombak itu, sehingga danau menjadi teduh dan para murid menjadi selamat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Danau Galilea termasuk danau yang mudah sekali terjadi angin taufan dan ombak yang dahsyat yang sewaktu-waktu muncul dari celah-celah perbukitan di sekitar Danau Galilea itu. Dan sebenarnya fenomena ini bagi para murid bukanlah sesuatu yang mengherankan, karena mereka adalah para mantan nelayan yang sudah terbiasa dengan keadaan itu. Tetapi tetap saja mereka mengalami kekhawatiran, mereka tetap saja mengalami kepanikan ketika mengalami badai di dalam kehidupan mereka. Hal ini sama saja dengan kehidupan kita. Selagi kita masih berpijak di bumi, kita pun kerap ada kekhawatiran, kita ada ketakutan ketika menghadapi badai di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, timbul pertanyaan, ada perbedaan nasib antara orang yang percaya dengan tidak percaya ketika mereka menghadapi badai di dalam kehidupannya. Bagi orang yang percaya, ketika menghadapi badai dan persoalan hidup, mereka tidak sendirian. Ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan mereka. Ada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada mereka. Seperti diungkapkan, apabila orang-orang benar berseru, maka Tuhan mendengarkan dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Yang terungkap dalam Mazmur bab 34 ayat 18. Begitu juga dikatakan, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan biarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan berikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Terungkap dalam 1 Korintus bab 10 ayat 13. Sedangkan bagi orang yang tidak percaya, nasib mereka berbeda. Ketika mengalami badai di dalam kehidupan mereka, ketika menghadapi persoalan di dalam kehidupan mereka, mereka mengalaminya sendiri. Tidak ada pertolongan dan perlindungan dari Tuhan, sehingga cepat atau lambat mereka pun tenggelam di dalam badai itu. Seperti dikatakan, kemalangan akan mematikan orang-orang fasik yang tidak percaya. Seperti diungkapkan dalam Mazmur bab 34 ayat 22. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perjalanan hidup kita di dunia ini juga bagaikan sebuah perahu yang tengah berlayar di lautan lepas. Dan dalam pelayaran itu tidak selalu berjalan mulus. Ada saja angin taufan dan ombak yang menggoncangkan pelayaran kita.
Dan dalam situasi seperti itu, di tengah badai dan amukan gelombang, maka kita pun diajak untuk datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, tetap berdoa dan penuh pengharapan. Dan dengan demikian kita juga diajak untuk mengundang Tuhan Yesus untuk datang kepada perahu kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam perahu kehidupan kita, maka perahu kita tidak akan tenggelam, dan kita pun akan sanggup melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi kita, Allah yang maha kuat, Allah yang mampu mengatasi segala kekuatan di dunia ini. Oleh karena itu, kita diajak untuk semakin tekun berdoa dan kuat di dalam pengharapan kita. Pada waktunya Tuhan bertindak untuk menyelamatkan kita secara nyata. Artinya, bersama Tuhan badai pasti berlalu. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita. Amin.